Jeffrey Nicole bergabung dalam film Sri Asih. Pertanyaannya sebagai siapa? Karakter superhero apa yang cocok untuk Jeffrey Nicole di jagat sinema bumi langit? Mari kita berteori. Berbeda teori itu hal yang biasa. Nikmatin aja ini sebagai wawasan kita dalam berteori. So, jangan berantem gara-gara beda teori. Halo Sobat Jagoan, welcome to my channel. Masih bersama gue, Jafar Alatas, yang akan terus membahas mengenai update teori tentang komik film karakter dari jagoan superhero Indonesia. Kali ini gue akan membahas lagi review film Asia Man. Enggak deng, stay tune ya. Jeffrey Nicole belakangan ini sedang hangat diperbincangkan oleh para fans jagat sinema bumi langit. Ia mengatakan dirinya sedang terlibat dalam sebuah proyek film terbaru. Jeffrey Nicole menyebutkan nama-nama besar, yaitu juga terlibat dalam film barunya tersebut. Salah satunya adalah Pevita Pierce, Dimas Anggara. Ini salah satu yang jadi inspirasinya, katanya dia. Ada Mbak Upi. Lalu ia mengatakan, aku belum bisa sebut judulnya. Hal itu dikatakan Jeffrey Nicole saat berbincang dengan sutradara Riri Riza dalam live Instagram Miles Film. Nama-nama itu pun seolah mengisyaratkan bahwa film yang dimaksud adalah film Sri Asih, yang termasuk sebagai waralaba jagat sinema bumi langit, di mana Pevita Pierce yang akan berperan sebagai karakter Sri Asih dan Mbak Upi sebagai sutradara dari film tersebut. Berikut peluang karakter-karakter superhero yang mungkin cocok nih untuk Jeffrey Nicole di jagat sinema bumi langit. Yang pertama, Sembrani. Awalnya pemuda bernama Tangguh yang mendapatkan kekuatan dari Otorb, panglima tinggi dari planet Ristuti yang telah sekarat. Sembrani mempunyai kekuatan menetralisir medan magnet, listrik hingga racun serta juga bisa terbang. Sayangnya Sembrani tidak mempunyai komik sendiri. Berikut komik yang menampilkan aksi Sembrani. Di antaranya ada komik Gundala 1000 Pendekar, komik Tira dan Virgo, dan komik Prahara Bentrok Adi Satria. Lalu karakter yang kedua adalah Nusantara. Tazabo adalah salah satu petinggi planet Alpha Centauri, memilih seorang mahasiswa dari Jakarta, Nelson, untuk menjadi pendekar antar galaksi. Dengan menggunakan teknologi yang 200 tahun lebih maju dari bumi, Tazabo mengubah Nelson menjadi Nusantara, seorang manusia super. Nusantara mempunyai kekuatan, mampu terbang, secepat suara, dan kekebalan super, dan menguasai ilmu silat yang tinggi. Nusantara mempunyai judul komik sendiri, diantaranya ada Teror Terselubung, Siluman Doma Gurun, Nusantara di Tiongkok Kuno, lalu Nusantara Panglima Pembantai Naga, Nusantara Mangsa Bawah Tanah, Misteri Lautan Atlantik, Nusantara Tengkorak Merah, Pengejaran ke Masa Silam, Jagoan, Gorga, Dewi Api dari Mahameru, Sasabo dari Alpha Centauri. Dengan sederet seri komiknya, bukan tidak mungkin karakter ini bakal segera dimunculkan di film jagat sinema bumi langit selanjutnya. Yang ketiga, Kapten Bayangkara. Seorang pemuda bernama Iwan yang ditembak oleh para penjahat karena mempertahankan benda berharga milik negara. Pada awalnya Iwan terpilih memakai kostum Nusantara untuk melawan kejahatan di bumi, menggantikan Nelson yang sedang kritis. Saat Nelson pulih, Tazabo menyuntikkan serum kepada Iwan agar kemampuan dan kekuatannya sama dengan Nusantara. Tazabo menamainya Bayangkara. Bayangkara ahli dalam ilmu silat dan ahli dalam berbagai macam senjata. Nusantara dan Bayangkara menjadi rekan bahu-membahu untuk mengalahkan musuhnya, yaitu Forkill. Gua mau menyelipkan sedikit mengenai ada pembaharuan kostum dari karakter-karakter superhero bumi langit. Di antaranya ada karakter Bayangkara. Di situs resmi Bumi Langit mendapat pembaharuan dari karakter sebelumnya di komik. Tampilannya saat ini terlihat seperti prajurit. Menurut gue ini keren banget sih kostumnya. Sama halnya dengan kostumnya Tira yang mendapatkan pembaharuan. Kostum Tira di komik Godam Putih Hitam memakai jaket celana panjang berbalut armor dengan boot. Kostum ini juga terlihat sama di poster film Godam dan Tira. Ini isyarat bahwa kostum lama Tira tidak akan dimunculkan di filmnya, ya karena seksi ya. Pembaruan juga ditampilkan oleh Gundala. Kostum Gundala di komik webtoon, kostum di webtoonnya terlihat mirip dengan kostum yang ada di film Gundala yang ada di credit scene filmnya. Walau nggak terlalu mirip sih. Mereka sama-sama pakai armor dan intinya ada perubahan dari kostum original di komiknya Gundala.
Lalu apakah ini pertanda Bayangkara akan segera dimunculkan di film Bumi Langit dengan kostum barunya itu? Tentu sangat ditunggu-tunggu ya. Menurut gue, Jeffrey Nicole yang kemarin sempat latihan bela diri memakai berbagai macam senjata juga mengisyaratkan dia bisa berperan sebagai Kapten Bayangkara. So, menurut kalian karakter superhero apa yang cocok untuk Jeffrey Nicole di film sinema Bumi Langit nanti? Jadi karakter siapa aja termasuk Kapten Bayangkara gue sangat setuju sekali. Semoga malah bukan menjadi musuh utama Bumi Langit ya. Menurut gue, perkenalan Jeffrey Nicole di film Sri Asih nanti tidak akan langsung membentuk dia menjadi karakter superhero. Bisa dibilang sebagai awal perkenalan karakternya, seperti Awang yang muncul di film Gundala kemarin. Bantu support channel ini dengan subscribe dan like videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Jafar Alatas, sign out.